Sedangkan data warehouse itu adalah pengelompokan data skala besar, biasanya telah didenormalisasi dan diarsipkan. Jadi data warehouse itu lebih besar, lebih banyak datanya. Kemudian dia sudah diarsipkan, dalam artian data tersebut mungkin sudah tidak digunakan pada saat ini. Kemudian dia telah didenormalisasi. Didenormalisasi artinya adalah menggabungkan beberapa tabel secara sengaja ke dalam satu tabel. Data warehouse disebut dengan OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, ini adalah contoh denormalisasi. Jadi dari tabel yang banyak dijadikan satu. Ini adalah rangkuman perbedaan database dan data warehouse menurut beberapa aspek. Aspek pertama adalah tipe user. Database biasanya digunakan oleh operator. Sedangkan data warehouse digunakan oleh manajer atau top management atau CEO suatu perusahaan. Perbedaan menurut aspek data organization. Untuk database itu biasanya untuk kebutuhan operasional. Sedangkan untuk data warehouse untuk kebutuhan analisis. Dari aspek redundancy, database redundansinya rendah karena dia telah dilakukan normalisasi data. Sedangkan di data warehouse redundansinya tinggi karena dia menggabungkan banyak tabel menjadi satu tabel, atau tadi yang disebut dengan denormalisasi atau unnormalis. Dari aspek data modeling, database menggunakan model Entity Relationship Model atau ERM. Sedangkan di data warehouse kita mengenal dengan nama Multidimensional Model. Dari aspek pemakaian, untuk database dia dapat diprediksi dan berulang-ulang. Sedangkan untuk data warehouse, dia digunakan atau dipakai untuk kejadian tertentu dan biasanya tidak terstruktur. Dari aspek konten data, database itu biasanya data terkini dan terperinci. Sedangkan data warehouse itu adalah data historis yang telah dirangkum. Dari aspek frekuensi akses, database tinggi karena dia sering diakses dan dia adalah transaksional terkini. Sedangkan di data warehouse, frekuensi datanya dia dari sedang ke rendah. Untuk database, jenis aksesnya adalah CRUD, create, read, update, dan delete. Sedangkan di data warehouse, dia hanya read and append only. Nah, ini biasanya untuk membuat report.